warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah berkat doa Pak Kasim, saya kondisi sehat walafiat. Bapak ngapunten, saya minta waktunya sebentar untuk bagian dari program Guru Muda, yakni adalah mengidentifikasi bagaimana tata cara pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan di sekolah SMK 1 Sidoarjo. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan kepada Suyono selaku Kepala SMK 1 Sidoarjo. Yang pertama, bagaimana ketika di sekolah SMK 1 Sidoarjo ini ada kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral. Oke, ya. Sebelum mengambil satu keputusan, tentunya kami bersama tim itu mencari masukan, informasi yang lengkap dari semua, baik itu dari keluarganya, dari komunitas lingkungannya, kemudian dari beberapa lembaga barangkali yang memang terlibat di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Terima kasih Pak. Ini untuk yang kedua, yakni ketika ada dua kasus yang sama-sama ini bertentangan berlawanan di dalam ilmu etika, ada yang kepentingan individu atau kepentingan bersama-sama, dan apakah untuk pengambilan keputusannya itu sama-sama benar. Ini terutama yang kasus-kasus di mana ada kepentingan, bagaimana menyikapinya? Iya. Tentunya dari informasi yang masuk dari segala macam elemen ini, kita menganalisis ya permasalahan tentang dilema etika ini. Pasti ini ada pro dan kontra, apalagi kalau ada penyelesaian yang memang sama-sama kepentingan untuk anak ya. Nah, ini dari segala macam informasi ini kemudian kita analisis bersama tim ya. Ada tim kita, ada dari tim ketertiban, dan juga mungkin dari Bapak Ibu guru yang memang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada peserta didik. Bahkan juga melibatkan beberapa lembaga di luar sana yang memang kalau peristiwa ini berhubungan dengan lembaga, misalkan perlindungan perempuan dan anak, atau lembaga permasyarakatan anak, atau juga terhadap dengan dinas pendidikan dan lembaga-lembaga lain. Terima kasih Pak Yan. Ini berkenaan dengan tersebut, ketika ada dinamika, apakah ada rapat ketika pengambilan keputusan yang sudah disepakati, dan kasus ini termasuk kasus dilema etika? Iya. Setiap kita mengambil suatu keputusan melalui langkah-langkah yang sudah dilakukan, pasti di sini ada pro dan kontra dari beberapa pihak, dan masing-masing ini memiliki alasan yang kuat. Masing-masing ini juga untuk kepentingan kebaikan. Maka di sini harus mengambil suatu langkah yang sama-sama tidak ada yang dikorbankan. Ada kepentingan dari lembaga pendidikan, juga kepentingan anak bersama keluarganya. Maka kedua-duanya ini harus dipikirkan, juga memikirkan bagaimana peraturan atau regulasi yang ada. Terima kasih Pak Yan. Ini ngapunten sekali lagi, jadi kan ada kasus tadi yang juga dilema etika, ini melibatkan berbagai banyak pihak. Mohon maaf, apakah ketika dalam prosedur penyelesaiannya itu kita jadwalkan secara rutin atau diselesaikan secara langsung? Iya, setiap ada peristiwa kita lihat memang kasusnya ya. Kalau memang peristiwa itu terjadi di lingkungan kita sendiri,
memang harus segera kita selesaikan dengan cepat dan tepat tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Tetapi kalau permasalahan ini ternyata sudah melibatkan dengan pihak luar, lembaga-lembaga yang lain, misalkan perlindungan anak atau dengan LSM atau dengan lembaga permasyarakatan, maka ini perlu adanya suatu jadwal khusus berdasarkan kesepakatan. Kenapa? Karena memang keterlibatan ini penting. Setiap lembaga memiliki aturan yang mungkin berbeda, sehingga dari aturan-peraturan ini harus kita akomodasi semua agar memang keputusan kita ambil itu tepat, efektif, dan efisien. Oke, terima kasih Pak. Ini yang mungkin di poin berikutnya. Jadi faktor-faktor atau pendukung apa yang biasanya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan yang berbasis kebijakan. Oke ya. Setiap keputusan itu harus memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, regulasi-regulasi yang ada. Karena kita itu adalah lembaga pendidikan, maka masa depan anak itu juga harus menjadi perhatian. Kondisi keluarga, ada anak yang memang bermasalah, ternyata anak ini memang peristiwa ini berasal dari efek permasalahan yang ada di keluarga, dan ini juga harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pada anak-anak. Pak Yolang, ngapunten, ini mungkin dari pertanyaan terakhir ini modul 3.1 terkait. Nah, kira-kira harapan atau pembelajaran apa yang Pak bisa disampaikan ke kami untuk langkah yang efektif ya, dalam mengambil keputusan kebajikan ketika ada dilema etika seperti itu ya. Kembali lagi bahwa kita ini SMK Negeri 1 Muljo adalah suatu lembaga pendidikan yang memang di sini tempat berkumpulnya anak bangsa, di mana orang tua menitipkan anak-anaknya di sini untuk dididik, untuk dilatih, untuk diberikan pengetahuan, dan terpenting lagi adalah untuk pembentukan karakter. Dengan harapan saya yakin setiap orang tua itu menaruh anaknya di sini itu agar masa depannya lebih cerah dan terjamin. Maka di dalam mengambil suatu keputusan, kalau jika nanti ada permasalahan yang terjadi pada anak, maka yang perlu menjadi perhatian adalah masa depan anak ini tetap terjamin. Jadi itu yang menjadi inti dari dalam mengambil suatu keputusan. Oke Bapak, terima kasih telah bersedia untuk kita identifikasi bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan ketika ada dilema etika yang ada di sekolah SMKN 1 Sidoarjo. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga dengan program guru penggerak ini akan menambah peningkatan pelayanan kita terhadap peserta didik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berbicara.